warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya nih? Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I'm very good, thank you. And yeah, before we start our lesson today, let's start by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And for the absence today, untuk kehadiran pada pagi hari ini, masih sekitar 22 siswa yang bergabung. Berarti masih ada sekitar berapa ya? Masih lumayan banyak. 15 siswa ya yang tidak atau yang belum bergabung untuk pagi hari ini di kesempatan pembelajaran melalui Zoom meeting atau virtual meeting ini. Oke. Tadi Bapak sudah menyampaikan di awal bahwa ini materi yang sebelum terakhir nanti kita akan menyelesaikan di chapter 6 ini. Ya, kemarin kita sudah membahas di chapter 6 untuk bagian pertama, yaitu tentang memahami ya ungkapan atau dialog to ask and give information, especially about ask and give clarification ya. Di chapter 6 yang kemarin bagian awal itu menanyakan dan memberi informasi, lebih khususnya untuk memberi klarifikasi. Di mana di situ pembahasan dialognya adalah berkaitan dengan people on the street. Ya, jadi orang-orang atau jenis pekerjaan orang-orang yang berada di jalanan. Ya, kemarin ada postman, ada road sweeper, ada street vendor, ada garbage man, ada hawker, ada scavenger, ada parking man, ada salesman, ada traffic police, and etc. Dan yang lainnya ya. Tentunya kalian juga sudah memahami apa bentuk atau jenis dari profesi-profesi tadi. Ya, contohnya garbage man, ya he or she collects garbage from people's houses. Ya, jadi jenis pekerjaan dari profesi garbage man itu collect garbage, mengumpulkan sampah-sampah from people's houses, dari rumah-rumah warga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ungkapan untuk menanyakan dan memberi informasi, yaitu informasi tentang jenis pekerjaannya, ya, menanyakan tentang profesi seorang seperti itu. Nah, kemudian klarifikasinya atau untuk menanyakan kembali atau ingin mentakkidkan, menguatkan kembali, ya, kemarin ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan, diantaranya apa kemarin? I beg your pardon, gitu ya. Mohon maaf, bisa diulang, ya itu maksudnya apa ya gitu ya. I beg your pardon, itu bisa seperti itu. Atau pardon me, could you repeat one more, gitu ya. Jadi intinya meminta untuk diulang lagi, minta dijelaskan kembali, begitu kira-kira. Okay, my students, well, and now we are going to discuss in about Pino the garbage boy, ya. Jadi reading page 114. Halaman 114 tentang membaca descriptive text, ya. Di mana nanti tujuannya kalian bisa mengidentifikasi teks sederhana deskriptif ini tentang apa? Pino the garbage boy. Seperti itu ya. And please pay attention, kalian perhatikan, listen carefully, and I'm going to read for you. Yeah, Pino the garbage boy. Once upon a time, in a housing area, there was a good boy named Pino. He was helpful and kind-hearted. He was a son of Mr. Pranata, the garbage man who collected garbage in housing area. They were poor, but they were happy. Although Pino was a student of year 6, his body was big and strong enough to help his father collect the garbage.
Mr. Pranata collected the garbage twice a day, very early morning and in the evening. Pino helped his father in the evening because in the morning he had to go to school. One day, Mr. Pranata was sick. He had to be hospitalized because he got cholera. Pino then took over the job. He collected the garbage in the housing complex. Pino used a smaller chart. In the morning, before going to school, Pino collected the garbage from houses along the main road in the complex. Then, after school, he continued collecting the garbage from houses in the middle areas. He finished the job at the 5 in the evening. After taking his bath, he prepared himself for school for the following day. People in the housing area appreciated Pino for the garbage collection. They gave him many kinds of things. Most of the people gave school stuffs such as pencils, pens, or blocknotes. Sometimes they give him money too. Pino was really happy. Not long after that, Pino's father got better. He was healthy enough to continue his job. However, Pino did not want to stop help him. Now, he pushed the garbage cart that his father pulled it. What a good boy. Ya, bisa didengarkan tadi eh, text reading yang Bapak bacakan? Bisa didengar ya? Oke, Pino the garbage boy. Di sini text reading, text descriptive text tentang Pino, seorang laki-laki yang profesinya sebagai pemungut sampah, ya, atau petugas sampah, tukang sampah, bukan pemulung ya. Kalau pemulung kemarin bukan garbage boy, tapi apa kemarin pemulung scavenger ya. Ya, pada suatu hari, once upon a time, jadi Bapak ingin menjelaskan, tapi nanti Bapak tidak mau mengartikan satu persatu, jadi kalian yang harus aktif kalau ada kata atau kosakata yang belum kalian ketahui artinya, kalian catat, make a note, kalian buat catatan di bawahnya atau di buku tulis, ya, tulis ini artinya apa begitu. Jadi jangan nunggu Bapak menjelaskan ini artinya ini, gitu, kalau itu kelamaan, ya. Jadi kalian yang harus aktif. Once upon a time, pada suatu hari in housing area, pada suatu komplek perumahan, di daerah perumahan, there was a good boy named Pino. Ada seorang laki-laki yang baik yang bernama Pino. He was helpful and kind-hearted. Dia orangnya mudah membantu dan baik hati, ya. Helpful. Jadi ada adjective. Adjective itu apa? Jadi langsung masuk ke beberapa materinya juga ya. Adjective itu adalah kata sifat, ya. He was helpful. Adjective itu kata sifat. Ya, di antaranya helpful. Kemudian kind-hearted. Helpful itu mudah membantu, suka menolong. Kind-hearted itu baik hati. Artinya. He was a son of Mr. Pranata. Dia anak dari Bapak Pranata ya. Kelihatan ya tulisannya. Helpful itu suka menolong, suka membantu. Kemudian kind-hearted itu baik hati. Nah. Jadi bapaknya Pak Pranata itu adalah seorang tukang sampah juga yang mengoleksi atau mengumpulkan sampah-sampah di area perumahan gitu ya. Mereka sayangnya they were poor, orang yang kurang beruntung, artinya miskin. Ya, poor itu miskin. But tetapi they were happy, mereka orang yang selalu senang. Although Pino, walaupun Pino was a student of year 6, dia kelas berapa? Kelas 6. Ya, dia siswa kelas 6. Tapi his body was big. Badannya gede and strong enough dan cukup kuat to help his father collect the garbage, membantu ayahnya untuk mengumpulkan
sampah-sampah. Bapak Pranata mengumpulkan sampah-sampah, collected the garbage twice a day. Twice apa twice? 2 kali, ya. Kalau once itu sekali, twice itu 2 kali. Twice a day, 2 kali dalam satu hari, ya. 2 kali dalam satu hari. Very early morning, pada pagi yang sangat pagi gitu ya. Pagi buta, and the evening, dan di petang hari. Pino help his father, membantu ayahnya pada petang harinya. Kenapa? Because karena in the morning he had to go to school, karena pada bagiannya dia harus bersekolah. Jadi sayangnya ya, mungkin beda dengan kita yang alhamdulillah Allah berikan orang tua kita ya, mungkin mudah-mudahan kemudahan rezekinya ya, sehingga bisa memberikan fasilitas untuk kalian tidak perlu membantu orang tua ya, seperti Pino ini gitu ya. Dia harus bekerja di sore hari membantu ayahnya. Pada suatu hari, one day, Bapak Pranata was sick. Was sick itu sakit ya, Bapak Pranata tertimpa musibah, sakit. Dia harus dirawat. He had to be hospitalized. Dia harus dirawat because he got cholera. Dia punya penyakit kolera ya. Pino then took over the job. Akhirnya Pino mengambil alih tugas ayahnya, di mana dia mengumpulkan sampah-sampah di komplek perumahan. Pino menggunakan a smaller chart ya, gerobak yang lebih kecil. In the morning, pada pagi hari sebelum dia ke sekolah, dia mengumpulkan berbagai sampah dari rumah-rumah selama atau sejauh the main road in the complex, sejauh jalanan yang ada di dalam komplek itu. Kemudian, then after school, setelah selesai sekolah, he continued collecting the garbage from houses in the middle areas. Dia berpindah tempat dari jalanan utama, kemudian di area tengah di dalam perumahan itu. He finished the job, dia selesai tugasnya at the 5 in the evening, pada pukul 5 sore atau 5 petang. Ya, after taking his bath, kemudian setelah dia mandi, he prepare himself for school for the following day. Ya, nah jadi nih, dia walaupun masih kelas 6 SD, sudah bisa membantu orang tua, selesai membantu jam 5, dia pulang, mandi, kemudian bersiap-siap untuk sekolah besok harinya ya, menyiapkan segala sesuatunya yang akan digunakan untuk besoknya, yang ketika dia sekolah. Seperti apa misalnya? Berapa coba? Menyiapkan buku pelajaran ya, seragamnya apa dan seterusnya, begitu kira-kira. Nah, orang-orang in the housing area appreciated Pino for the garbage collection ya. Orang-orangnya mengapresiasi, menghargai Pino karena sudah membantu mengumpulkan sampah-sampah. They gave him many kinds of things. Akhirnya mereka membantu memberikan banyak benda-benda ya, barang-barang. Most of the people gave school stuff. Kebanyakan orang-orang membantu Pino dengan apa? Memberikan koleksi memberikan peralatan sekolah. Ya, seperti apa? Such as seperti pensil, bolpen, block note, ya, dan lain-lainnya. Sometimes, terkadang they gave him money too. Pino juga diberi uang, ya, mungkin untuk sedikit tambahan biaya sekolah, ya, atau keperluan yang lainnya gitu. Pino was really happy. Maka Pino merasa sangat senang. Not long after that, nah tidak lama setelah itu, ketika ayahnya tadi sakit, akhirnya Pino yang membantu ayahnya, Pino yang mengambil tugas ayahnya sebagai tukang sampah ya. Pino's father got better. Ya, tidak lama setelah itu, ayahnya Pino sembuh ya. Merasa lebih baik, dia sembuh. He was healthy enough. Ayahnya cukup sehat ya, to continue his job, untuk melanjutkan tugasnya, yaitu apa? Mengumpulkan sampah ya. However, bagaimanapun juga Pino did not want to stop help him. Ya, walaupun ayahnya sudah sehat kembali, tapi Pino tidak mau
berhenti untuk membantu ayahnya. Artinya dia tetap membantu ayahnya mengumpulkan sampah-sampah yang ada di komplek perumahan itu, ya. Now he pushed the garbage hard that his father pulled it. Ya. Jadi sekarang berdua, si Pino yang mendorong, bapaknya yang pull, ya, menarik gitu. What a good boy, ya. Maka Pino anak yang baik. Good itu juga sama artinya baik. Oke, ya, bisa dipahami kira-kira descriptive text tentang Pino the garbage boy. Ya, Pino seorang laki-laki tukang sampah. Ya, jangan kalian lihat dia ini banget ya gitu ya, profesinya kok tukang sampah ya. Itu yang bisa dilakukan oleh Pino untuk membantu orang tuanya ya, karena memang orang tuanya bekerjanya sebagai tukang sampah ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Di halaman 115, mudah-mudahan kalian masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke ya. Safawati, ngapain tuh Safawati? Mending ke sini aja Safawati ya, di kelas. Oke, di situ halaman 115 ada more to know. Ada adjective. Adjective itu tadi apa? Kata sifat. Nah, kemudian ada sinonimnya. Sinonimnya juga adjective. Sinonim itu persamaan kata. Ada antonim atau lawan katanya, ya. Nah, dari teks deskriptif yang tadi sudah Bapak jelaskan, di situ ada banyak adjektif, kata-kata sifat, di antaranya ada helpful, kind-hearted, ada good. Kemudian apa lagi di situ? Coba kata sifat yang ada di teks deskriptif itu, ada yang tahu apa lagi? Selain helpful, selain kind-hearted, ada yang tahu? Silakan bisa bersuara. Ada yang tahu? Silakan bersuara. Kata sifat yang ada di teks Pino the Garbage Boy, selain helpful, selain kind-hearted, selain good. Ayo, siapa yang tahu kata sifat yang lain? Big. Apa? Big. Oke, good. Kemudian apa lagi? Strong. Strong. Small. Good. Small. Happy. Strong. Happy. Happy. Oke, good. Apa lagi? Poor. Poor. Oke, good. Poor ya. Miskin ya. Terus apa lagi? Small. Good. Ya tadi udah good ya. Small. Oke. And then? Poor. Happy. Iya, happy sudah tadi. Kind. Hah? Kin. Kin apa kin? Healthy. Healthy. Oke, boleh healthy. Ya. Oke ya. Tadi banyak berarti ya. Jadi banyak contoh kata sifat atau adjektif ya. Diingat istilah kata sifat dalam bahasa Inggris adalah adjektif. Ya. Kata sifat atau adjektif. Nah, contohnya kata sifat dari good. Good itu baik. Dia memiliki persamaan kata atau sinonim apa di situ? Kin. Kin atau kind? Kind. Kind ya. Nah, kemudian antonimnya atau lawan katanya apa? Bed. Oke. Bed kalau yang pakai e artinya kasur ya. Jadi pakainya bed. Ya. Ada good boy, ada bad boy. Kalian mau pilih yang good boy atau bad boy? Good. Oke. Good boy. Good boy ya. Atau kind boy, boleh. Ada lagi kata sifat helpful.
Tadi artinya suka menolong, helpful. Kelihatan nggak? Supportive. Hah? Supportive. Iya, helpful, supportive sinonimnya ya. Kemudian lawan katanya Selfish. Selfish itu apa? Egois. Egois. Ah, iya itu contohnya ya. Selfish itu egois. Oke, waktu kita tinggal 10 menit ya. Jadi Bapak akan coba lebih cepat lagi untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi yang lain kalian baca lagi, ada kind hearted tadi artinya baik hati, atau good hearted itu sama. Antonimnya mean, big, huge, antonimnya small, strong, powerful, antonimnya weak, ya lemah. Small, teeny, antonimnya big, kind, good, antonimnya mean atau bad tadi ya. Kemudian happy, cheer, antonimnya sad. Poor, moneyless, antonimnya rich. Jadi itu beberapa contoh dari adjektif kata sifat ya. Ada sinonimnya, ada juga antonimnya. Nah, kalian nanti silakan halaman 115 di bawahnya itu ada contoh latihan halaman nomor number 1 to number 6 itu kalian pilih adjektif yang tepat yang mana kira-kira ya. Dari teks deskripsi yang sudah tadi Bapak jelaskan seperti itu ya. Nah, langsung untuk yang rating sekarang. Rating halaman 117 kalian bisa lihat di situ. Bisa dicek halaman 117. Ya, sekarang juga rating sama dengan yang tadi reading. Kalau reading tadi hanya memilih adjektifnya, kalau di rating kalian menulis kembali. Ya, menulis kembali nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Complete the sentences. Contohnya, Miss Ipa lives by asking people for money. She comes from a blah 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 family. Dalam kurung di situ adalah rich. Rich itu artinya kaya. Nah, kalian tulis dengan antonimnya. Ya, jadi gimana? She comes from a poor family. Ya. Jadi she comes from bukan rich tapi a poor family. Itu contohnya nomor 1. Nah, kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 itu kalian lanjutkan untuk dikerjakan juga di buku tulis. Ya, jadi itu tentang Dikumpulkan nggak, Pak? Nah, nanti dikumpulkan enggaknya tunggu saja. Kalau ada di GCR instruksi untuk mengumpulkan, berarti kalian harus kumpulkan. Kalau tidak ada instruksi berarti tidak perlu kumpulkan ya. Gitu. Oh iya, tugas yang sebelumnya juga sepertinya masih ada yang belum mengumpulkan. Ya, sepertinya masih ada yang belum mengumpulkan. Tugas yang chapter 4 dan 5 itu Bapak sudah menilai kelas 6B, sudah Bapak nilai semua. Yang kelas 6A mungkin baru sebagian. Ya. Jadi nanti ditunggu saja kalau ada tugas yang mana yang harus dikerjakan dan dikumpulkan, kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Seperti itu ya. Jadi itu untuk chapter 6 ya. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit dipahami chapter 6 ini. Dan ini adalah bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Ya, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya. Oke, silakan. Itu yang halaman 115 itu antonimnya atau yang betulnya, Pak? Tadi enggak dengar. 115 tadi. 115 itu yang betulnya. Yang nomor 1 sampai nomor 6 itu kan kita isi sesuai dengan teks deskriptif yang di atas. Iya. Oh, Oke. Ada lagi yang lain, Yazid? Lain Yazid? Dibulatin, Pak. Iya, boleh dibuletin.
Kalau untuk yang di halaman 117 itu kalian tulis kembali ya di buku tulis ya. Jawabannya saja. Iya, jawabannya saja. Jawabannya tapi kan dalam kalimat, dalam sebuah kalimat ya. Jawabannya dalam satu kalimat. Halaman 100 berapa tadi? 117 dan 118. Jadi kalau Bapak sarankan kalian juga baca-baca yang lainnya ya, seperti halaman 116, Vito the Scavenger. Jadi ini contoh teks deskriptif yang lain selain Pino the Garbage Boy tadi. Ya, untuk kosakata Pino the Garbage Boy ada yang masih mungkin mau ditanyakan? Ada yang belum tahu silahkan, boleh ditanyakan. Yang belum tahu? Kalau sudah tahu semua artinya dan bisa kalian pahami ya, tidak perlu bertanya, nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi ini adalah materi terakhir dari materi kelas 6 di semester 1 ya, dan Bapak lihat untuk chapter 7 itu sudah masuk semester 2. Mudah-mudahan sekali lagi semester 2 Januari atau bahkan kalau misalnya nanti sebelum pas kita bisa tatap muka di sekolah, karena baru tadi Bapak baca juga di berita online Bapak Wali Kota sepertinya sudah mau membuka sekolah ya untuk tatap muka. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi Allah dari segala bahaya dan virus-virus yang ada ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya, gimana? Amin. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Jadi sekali lagi Bapak simpulkan untuk pertemuan kita hari ini tadi memahami teks deskriptif teks ya, memahami teks deskriptif tentang Pino the Garbage Boy. Nah, kemudian di dalam teks itu ada yang perlu kita bedah lagi tentang kata sifat atau dalam bahasa istilah bahasa Inggrisnya adalah adjective ya. Jadi contoh kata sifatnya di banyak, ada helpful, ada kind-hearted, ada good ya, ada small tadi, ada big, ada strong, ada apa lagi tadi? Healthy ya dan lain-lain. Nah, bisa kita jabarkan kembali sinonimnya ya. Persamaan kata dari adjektif yang ada, kemudian ada antonimnya atau lawan katanya. Sebagaimana kalau kita pelajari dalam bahasa Indonesia juga sama. Oke ya. I think that's all. Ya. Let's close by reciting hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.